Aku lagi di Desa Pianggang, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Aku sama Mas Marget mau cari jangkrik di sekitar sawah. Jangkrik paling senang tinggal di tanah sawah, di sela-sela rumputan, semak-semak, atau bisa juga menggali ke dalam tanah. Pas banget, baru selesai panen padi. Banyak tumpukan batang padi yang jadi tempat sembunyi para jangkrik. Walah, batang padinya belum benar-benar busuk iki. Jadi masih kecil-kecil jangkriknya. Biasanya kalau damen atau batang padinya sudah banyak yang busuk, ukuran jangkriknya bisa lebih besar. Jangkrik iki serangga yang masih kerabat dekat dengan belalang yo, makane masih bisa dimakan. Yuk, cari yang banyak Mas Marget dan Mas Gendut, biar makin mantep makannya nanti. Yuk, Dul. Wes oke iki. Wes oke, Mas. Wes oke. Oh, yuk. Jangkrik akan dimasak jadi tumis jangkrik buah senggani. Nah, pas banget. Mbak Dini dan Mbak Atun udah dapat buah sengganinya. Sekalian mau dipotong-potong dan bikin bumbu-bumbunya. Senggani termasuk tanaman liar jenis perdu-perduan yo. Iki bisa dimanfaatkan menjadi obat herbal. Oh iya, kalau mau dimasak seperti ini, lebih baik cari yang masih agak muda aja. Biasanya warnanya lebih kehijauan. Teksturnya lebih lunak dan rasanya tidak terlalu asam. Jadi cocok dijadikan tumisan. Cara membersihkan jangkriknya sederhana yo. Aku punya tipsnya nih, supaya jangkriknya lebih aman dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah jangkrik supaya aman dan enak. Nih, jadi yang pertama, jangkrik harus kita siram dulu dengan air panas atau kita masukkan dalam air mendidih. Fungsinya nih bukan cuma matiin, tapi juga untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada. Nah, boleh dicoba. Gak perlu terlalu lama yo. Kalau airnya sudah mendidih, cukup masukkan jangkrik sekitar 1 hingga 2 menit. Dengan merebus begini, tidak hanya membunuh bakteri, tapi juga sekalian mematikan jangkriknya. Setelah itu, bilas dengan air dingin sampai bersih. Pokoknya sampai airnya benar-benar bening. Saat dibilas air, tidak hanya membuat bulu jangkrik lebih bersih yo, tapi juga sekalian merontokkan sayapnya. Kalau sudah bersih seperti ini, jangkrik siap untuk ditumis. Mateng, Dul. Pas mateng, Mbak. Ya wes, tinggal wes, tak terus nih. Oh ya, Pak. Jangkrik bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Digoreng garing aja udah enak. Apalagi kalau jadi tumisan seperti ini, pasti makin maknyus. Tumis bumbunya sampai matang. Kemudian masukkan buah senggani. Kalau ditumis begini, rasa getir senggani juga akan jauh berkurang yo. Selanjutnya, masukkan irisan wortel. Soalnya si gudang vitamin A iki teksturnya lumayan keras, jadi harus dimasak duluan.
Terakhir, tambahkan jangkrik dan sawi mangkok. Wah, pas banget iki. Jangkrik kan punya protein dan kalsium yang sangat besar. Cocok dipadukan dengan sawi mangkok yang kaya serat. Jadi bisa menurunkan berat badan. Wah, wis dadi ki tumis jangkrik buah senggani. Dari tampilannya aja wis marai ngiler yo. Monggo Dul dikersake masakane sing tadi dimasak. Jangkriknya dimasak enak iki, Mas. Ya, Mas. Siap. Gak usah pakai lama. Wis, lapar berat aku. Mas, mantep tenan ya Mas ya. Gurih. Rasa jangkrik gurih. Tambah senggan ini orang asem-asem itu. Sayurnya. Rasa dan tekstur jangkrik mirip belalang sawah yo. Walaupun sama-sama memiliki kandungan protein yang besar, tapi jangkrik tidak mengandung kolesterol jahat. Jadi lebih aman yo dibandingkan udang dan beberapa jenis seafood lainnya. Asal bener ngolahnya lo yo. Bukan lagi konvoy lo ya. Rombonganku memang banyak. Aku diajak warga di sini panen wortel. Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, terletak di lereng Gunung Lawu. Aneka sayuran tumbuh subur di sini, termasuk wortel. Tanaman ini memang bisa tumbuh baik di lingkungan yang bersuhu dingin dan lembab. Wortel sudah bisa dipanen setelah 2,5 bulan sejak penanaman. Kalau panennya terlalu muda, umbinya terlalu kecil. Tapi kalau terlambat panen, akan menyebabkan umbinya keras. Bawa Dul. Ya, bawa Dul. Ini? Ya. Ayo. Tadi sih, motor masih enteng ku bawa. Kalau sudah penuh wortel begini, mesti hati-hati. Apalagi medannya licin karena sedang musim hujan. Oke, semoga aman deh. Walah, piye toh Kang Gumin? Sampean bikin aku bingung. Begini jadinya, jatuh motorku. Ternyata nggak cuma aku. Untung teman-teman sigap membantu. Wah, suwun loh teman-teman. Kilo wortel putih buang kabeh. Boleh sampean lo nyabrang jembatan lo dengan nengah orang mau minggir. Lah wong kowe ngepit ora hati-hati lho. Jadi piye aku ngiwang ngadar jebol jembatan lo. Lah iki saiki piye wortel putih buang kabeh? Sampean mulai tak ijoli wortel akeh kok sak keranjang. Tenan ya? Oh, usah mulai ora. Ya. Jalek. Gimana?
Mbak. Lho, Mbak. Wortel tak joli, Mbak. Oh iya, suwan ya, Ndul. Oh iya, Ndul. Oleh njat tulung ora? Apa meneh to, Mbak? Parut no wortele sisan. Alah, ya sak parute. Setauku, wortel biasanya dibuat sayur sop atau ditumis. Bisa juga dijus. Nah, kalau jadi kue, opo yo enak. Kata Mbak Vanda, parutan wortel ini akan dibuat jadi kue bolu ceria. Wes, aku manut ae. Yang penting bikin yang enak ya, Mbak. Adonan kuenya dibuat dari putih telur, gula pasir, dan pengembang yang dikocok sampai mengembang. Tepung terigu disaring supaya adonan tidak menggumpal. Mbak, ini wortelnya, Mbak, udah diparut. Oh iya, suwan ya, Ndul. Oh, iya, Mbak. Setelah itu, barulah parutan wortel diaduk bersama adonan. Untuk pewarnaan, kita pakai yang alami saja yo. Daun pandan bisa jadi pewarna hijau. Selanjutnya, adonan dituang ke cetakan yang sudah diolesi minyak. Bentuk cetakannya bisa bermacam-macam. Kalau untuk anak-anak, bisa juga menggunakan bentuk cetakan karakter yang disukai anak-anak. Adonan lalu dimatangkan dengan cara dikukus selama kurang lebih 20 menit. Wah, ternyata enak juga yo kalau wortel diolah menjadi kue. Kuenya terasa empuk di mulut. Idenya boleh juga nih. Untuk anak-anak yang kurang menyukai sayuran, asupan gizi dari wortel bisa didapat dari kue ini.